harus melakukan strategi tetapi secara kolektif, yaitu kita hold koin kita, kita jual saja sebagai Halo crypto lover, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini kita akan membahas mengenai Pi Network kembali. Nah, di sini kita akan sedikit berandai-andai teman-teman ya. Bagaimana nih nanti kalau setelah mainnet, bagaimana strategi kita sebagai pionir. Nah, ini kita harus kompak ya. Strategi kita sebagai pionir, sebagai pendukung ekosistem dari Pi, supaya harga Pi ini cepat melejit teman-teman ya. Nah, nanti pada saat pas setelah mainnet itu kan akan muncul harga teman-teman ya. Harga Pi di exchange berapa nih? Nah, berdasarkan pengalaman saya, karena memang di dunia cryptocurrency ini sangat besar pengaruh supply demand ya, antara kita mau hold atau sell. Nah, di sini teman-teman kita harus kompak ya sebagai pionir yang menambang dari awal. Menurut saya ada satu strategi yang harus kita lakukan secara bersama-sama teman-teman ya, yaitu kita hold, kita tahan, kita hold bareng-bareng Pi koin kita teman-teman. Kenapa? Karena kalau kita jor-joran menjual Pi kita, misalnya nih ya, rilis di harga $10 atau $100 nih, kita jor-joran menjualnya, otomatis si Pi di exchange akan berlimpah dan otomatis harganya akan turun teman-teman. Jadi salah satu strategi yang harus kita kompakkan sebagai pionir, yaitu kita hold Pi kita. Kita jangan jual dulu Pi kita ya, supaya nanti terjadi kelangkaan teman-teman ya. Banyak orang yang mencari Pi dan akan terjadi kelangkaan di exchange karena kita hold, karena kita tidak jual. Ya, kalaupun memang kalau kita mau juallah 10% dari aset Anda ya, dari aset kripto Pi Anda. Jadi jangan jual semuanya. Dan ini salah satu strategi market menurut saya. Kita harus pinter-pinter melihat supply demand di pasar teman-teman ya. Volume di pasar nanti di exchange-nya. Kalau demandnya banyak, kita tahan sedikit. Kita jangan kasih supply yang terlalu besar. Otomatis dengan demandnya banyak, supply-nya kita tahan, kita pemilik Pi ini yang nambang dari awal misalnya sudah punya ribuan koin, kita hold dulu supaya nanti karena banyak orang yang nyari, yang demand banyak tapi supply kita batasi ya. Kita jangan jual dulu semua. Saran saya, kalau memang kalian butuh misalnya nanti setelah mainnet dan ada harganya, silahkan kalian jual dulu 10% dari total aset Pi kalian teman-teman ya. Nah teman-teman, salah satu strategi kita hold sebagian dari Pi kita itu akan meningkatkan daya beli atau meningkatkan harga ya, harga Pi di pasar, karena terjadi kelangkaan atau supply yang terbatas tetapi demand dia yang mencari Pi banyak. Otomatis terjadi kelangkaan di exchange karena kita hold sebagian besar Pi kita. Di awal sekali ya, di sini teman-teman kita bisa lihat, kita di awal nih bisa 1 Pi per hour. Kemudian karena peminatnya atau pionirnya makin banyak, dia turun di 0,8 teman-teman. Di sini sudah terjadi demand yang tinggi sebetulnya ya, permintaan yang tinggi akan koin Pi ini. Kemudian dilanjut nih, dia di 0,4. Karena kita lihat grafik di sini, usernya atau pionirnya dari 100k dia mencapai 1 juta teman. Terus ya, demandnya banyak, ini peminatnya banyak, penawaran banyak. Ini bisa dikatakan demand penawaran ya. Peminatnya banyak, tetapi memang supply-nya dia makin berkurang. Sebetulnya saya juga kurang tahu nih, si Pi ini dia
supply maksimalnya berapa. Saya juga kurang begitu mengetahui ya. Kalau Bitcoin kan 21 juta koin, dia maksimal nggak bisa ditambang lagi. Nah, untuk koin Pi saya sendiri kurang tahu berapa juta koin nih yang supply yang dibatasi untuk ditambang. Tetapi kita bisa lihat di sini seiring dengan para pengguna yang makin banyak, dari 100k menjadi 1 juta, ini langsung dia terjadi halving teman-teman ya. Setengahnya rate itu berkurang dari 0,8 dia turun ke 0,4. Begitupun di tahun berikutnya, mungkin sampai saat ini ya, dia dari 1 juta user, 1 juta pionir, naik melonjak ke 10 juta pionir. Dia mining rate-nya atau Pi yang dapat diperoleh per jamnya makin turun teman-teman ya. Dari 0,4 dia turun ke 0,2 per hour. Nah, kita bisa lihat secara signifikan di sini bahwa demand makin banyak, supply makin terbatas, harga Pi pasti akan tambah melejit teman-teman ya. Nanti di sini kita akan menuju dari 10 juta akan menuju ke 100 juta teman-teman ya. Pada saat ini kita menuju ke sana dari 10 juta pionir menuju ke 100 juta pionir. Saat ini kan kita masih di angka 26 juta pionir, dan itu pun sudah sangat susah ya untuk menambang dengan rate yang tinggi. Kita hanya dikasih 0,2 hour dan 0,2 Pi per jam teman-teman. Nah, apalagi nanti ya setelah mencapai 100 juta pionir pada saat mainnet, dan ini yang paling penting, saat mainnet dan walaupun tidak mencapai 100 juta pionir tetapi sudah mainnet, otomatis penambangan di handphone akan diberhentikan, akan di stop. Nah, di sini akan terjadi lagi kelangkaan dari Pi. Kenapa? Karena saat ini yang menambang dari handphone begitu banyak ya. Mungkin ada 20 juta pionir yang menambang dari handphone. Tetapi seiring dengan adanya mainnet dan penambangan hanya bisa dilakukan dari PC, komputer atau laptop, otomatis yang menambang pun mungkin cuma 10%-nya aja nih teman-teman dari 20 juta pionir itu. Karena mungkin kebanyakan orang-orang yang sekarang menambang di handphone belum mempunyai komputer mungkin ya, atau laptop ya, atau mungkin belum mempunyai koneksi internet yang stabil di rumahnya, sehingga tidak memungkinkan mereka untuk menambang lewat PC atau komputer. Makanya saat-saat ini, saat-saat kita masih bisa menambang dari handphone, itu adalah manfaatkan sebaik-baiknya. Karena nanti setelah mainnet, saya ingatkan kembali, mungkin dari 26 juta pionir itu mungkin 10%-nya pun tidak nyampai untuk bisa menambang di PC atau komputer karena dengan keterbatasan yang mereka miliki. Nah, teman-teman, kalian bisa lihat ini sini ya. Seiring dengan bertambahnya pionir, tetapi seiring juga dengan semakin sulitnya kita menambang Pi, terbukti dengan rate miningnya yang selalu saja berkurang. Nah, ini ya. Nah, saya juga memprediksikan nanti setelah mainnet di Desember akan terjadi halving lagi di Pi. Kenapa? Saat ini kita bisa menambang 0,2 Pi per jam, nanti mungkin setelah mainnet kita cuman bisa 0,1 Pi per jam, dan itu pun hanya bisa dilakukan dengan komputer atau PC kita. Teman, kenapa Pi itu begitu cepat perkembangannya? Karena seperti kalian bisa lihat di gambar ini ya, si Pi ini sudah hampir menyebar di 120 negara ya di seluruh dunia. Otomatis perkembangannya itu sangat cepat, sehingga seperti saya bilang tadi, nah di sini pionirnya sangat cepat berkembang, otomatis rate miningnya pun akan semakin susah untuk didapatkan teman-teman ya. Oke teman-teman, itu aja sedikit informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga kita bisa melewati proses KYC dan bisa menyongsong nih saatnya mainnet. Dan setelah mainnet, seperti yang tadi saya bilang di awal, kita harus melakukan strategi tetapi secara kolektif, yaitu kita hold koin kita jual saja sebagian. Kalau memang mau menjual, kalian membutuhkan cash flow misalnya atau cash out, kalian jual saja 10% dari aset kripto, aset Pi kalian, untuk menjaga kestabilan dan untuk meningkatkan harga Pi di exchange nanti. Karena dengan banyaknya demand tetapi kita jual, supply kita selaku
pensuplai ya, kita jual aja sedikit, otomatis demandnya akan selalu tinggi dan harganya akan terus melejit teman-teman. Jadi tips dari saya, kita secara kolektif harus kompak nih pionir ya, jangan jual dulu pie kita di awal teman-teman ya, kita hold dulu. Kalau memang terpaksa kalian mau jual, silahkan kalian jual 10% saja dari aset pie kalian ya. Oke teman, info ini mudah-mudahan bermanfaat ya bagi kalian yang baru mengenal channel ini. Silahkan untuk subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.